何者だ。君の敵。テオクも私と君で。赤竜サラマンドラ。Halo guys, balik lagi sama Mimin yang QQ parah. Kali ini kita akan melanjutkan Sentai Daishikaku episode 3 hingga 4. Bagi yang belum tonton episode sebelumnya, gas yuk tonton, link ada di deskripsi. Setelah melihat sahabatnya, F, mati di depan matanya, dia berlari dari tempat kejadian, diikuti oleh Sakurama yang sudah mengetahui identitas asli D. Emosi D pecah saat Sakurama meminta dia untuk menghentikan kejahatan dari para Duster. Merasa bahwa kejahatan tidak akan pernah menang atas keadilan. Sakurama memberitahu D bahwa dia telah lulus dari ujian perekrutan masuk ke Ranger Force. Sakurama menjelaskan kepada D tentang ketidaksempurnaan dunia mereka dan mengajaknya untuk mengubahnya dari dalam. Sakurama bermimpi menciptakan tempat di mana manusia dan monster dapat hidup berdampingan. Meskipun D awalnya menolak ajakan kerjasama dari Sakurama, setelah berpisah D memilih bekerja sama dengan Suzukiri. Dikutip dari ajakan realistis Suzukiri yang menekankan akan memutuskan hubungan begitu semua urusannya selesai. D menjadi marah ketika Suzukiri mengancam akan memberitahukan identitasnya ke publik. Suzukiri memberitahu bahwa kunci untuk mengalahkan para kiper terletak pada artefak suci mereka. Ada 5 artefak dengan kekuatan berbeda, yang juga memberi para kiper kekuatan dahsyat. Kagi o nigiru no wa Shingu da yo. Shingu nara Fujimi no Kaijin wo mo korosu koto ga dekiru. Suzukiri mengungkapkan informasi tentang Dragon Keeper dan Ranger Force yang mesti kokoh, dapat hancur dengan mudah jika ada gangguan pada salah satu penopangnya. Dia bertanya cara mendapatkan artefak suci para Dragon Keeper. Suzukiri menyarankan mencurinya saat acara mingguan tengah berlangsung, di mana mereka tidak bisa membawa artefak asli karena pertempuran palsu. Shin pindah ke garnisun Ranger Merah, dan D mencoba berubah menjadi sosok Akabane Sosei. Suzukiri bertanya mengapa para Duster tidak menyamar sebagai manusia untuk melakukan mata-mata. Dan D menjelaskan bahwa tidak semua Duster bisa meniru manusia dengan sempurna. D mengaku bahwa dirinya terlahir dengan kejeniusan meniru wajah manusia yang mungkin bisa membalikan keadaan mereka. Setelah berhasil masuk ke garnisun, D bertanya mengapa Suzukiri berpihak kepada para monster. Suzukiri tidak ingin mengikuti cerita yang biasa-biasa saja. Dia lebih suka yang tidak biasa. Dengan berhati-hati, dia melewati beberapa anggota Ranger Merah sebelum hampir gugup saat melihat Tokita yang berjaga di gudang penyimpanan. Sambil berbincang-bincang, dia menggunakan kekuatan dusternya untuk membuka kunci gudang. Setelah berhasil masuk, dia terkejut melihat bahwa Red Keeper tidak menyimpan artefak suci dengan baik, bahkan meletakkannya di antara tongkat golf. Tokita menyadari bahwa Akabane Sosei yang sebelumnya masuk hanyalah seorang peniru. Dia terkejut dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia adalah Red Keeper asli. Namun Tokita yakin bahwa Akabane Sosei tidak akan lengah dari serangan. Ketika dia hendak memberi peringatan kepada Tokita, Tokita malah menembaki dia tanpa henti. Tokita ingin mencoba artefak suci itu dengan tangannya sendiri, membuat dia terkejut dan bertanya-tanya apakah semua orang yang memegangnya bisa menggunakannya. Ini adalah pertama kalinya Tokita akan mencoba artefak suci seperti itu. Namun, ketika D, yang tidak ingin mati permanen, mengancam akan meledakkan gudang dengan dinamit yang dibawanya. Tokita menurunkan artefak suci itu dan meminta D untuk menghentikan rencananya.
Setelah berhasil mengalahkan Tokita, dia mendapat banyak pujian dari Suzukiri. Namun, saat dia keluar dari saluran udara, dia diserang oleh seorang tamu yang telah menunggunya di sana. ちょっと今立て込んでて。そうに寝具を返して消えろ。消えるのはお前だれ。Setelah melompat dan muncul lagi, dia terlihat sangat fokus pada artefak suci yang dipegangnya. Seolah-olah lebih mengutamakan keberadaan artefak tersebut daripada keselamatan lengannya sendiri. Saat dia meminta Red Keeper untuk bertarung serius, Red Keeper hanya tertawa menganggapnya sebagai permintaan yang konyol karena menurutnya tidak ada alasan untuk bertarung serius tanpa penonton. Ketika helikopter peliput acara muncul, Red Keeper segera beraksi dan berpura-pura menjadi sosok pahlawan yang berjuang melawan kejahatan. 本番だ。わかるか？テレビの向こう側。どこまでもバカにしやがって！ブルコ。2回確定だ。それが嫌なら攻めてこなければいいの。 Dia harus menghadapi 5 Dragon Keeper lengkap. Pink menyadari bahwa dia adalah target pengkhianat yang mereka cari. Sedangkan Red Keeper meminta bantuan Blue Keeper untuk menggunakan artefak suci miliknya guna membunuh D. キング進行。我々は常にかっこよくあらねばな。は？ Dia terkejut saat akan mengambilnya karena mengetahui bahwa dia telah menukar artefak suci yang asli dengan tangannya yang telah ia ubah menyerupai artefak suci tersebut. Akabane Sosei terkejut dan emosi saat mengetahui bahwa artefak sucinya telah dipalsukan oleh D. 戦闘員くん、君の犠牲は無駄にしないよ。 Sing berpindah ke sebuah gang di mana anggota Regu Biru Squadron terlihat sudah mati, sementara satu orang lagi terlihat sedang berusaha melarikan diri. Sing berlanjut di suatu ruangan, di mana para kiper lagi ngadain pertemuan dengan wakil atau asisten mereka masing-masing. Red Keeper bersama Jin Himura, Green Keeper bersama Kanon Hisui, Blue Keeper bersama Komachi Aizom, Pink Keeper bersama Masurao Nadeshiko, dan Yellow Keeper bersama Suzukiri yang belum hadir. Tidak berlangsung lama, Suzukiri tiba dan rapat akan segera dimulai. Namun, sebelum dimulai, Blue Keeper memarahi Yellow Keeper karena dianggapnya tidak berhasil mendidik wakilnya dengan baik. Meskipun Yellow Keeper meminta maaf, sikapnya membuat Blue Keeper semakin marah karena Suzukiri tidak meminta maaf secara langsung. Saat Suzukiri memahami pendekatan Blue Keeper terhadap wakilnya yang dianggapnya belum dewasa, Blue Keeper menjadi emosional namun dihentikan oleh wakil Komachi. Serta maskot Ranger Force bernama Dragi-kun menghentikan pertengkaran itu. Setelah itu, Red Keeper meminta Blue Keeper untuk berhenti dan mengingatkan wakilnya si Yellow Keeper untuk mengakui kesalahannya. Setelah masalah terselesaikan, Red Keeper berniat memulai rapat. Di sini Red Keeper mengakui kesalahannya karena lalai dalam tugasnya menjaga artefak suci. Membuat semua orang terkejut, terutama karena kesalahannya itu hanya karena satu dasar saja. Dengan kehilangan artefak suci, Red Keeper tidak dapat bertransformasi alias tidak bisa henshin. Wakil Masurao dan Pink Keeper menduga bahwa Dasters yang mereka bunuh sebelumnya pasti telah menyembunyikan artefak suci itu. Suzukiri juga berpikir bahwa kemungkinan Dasters tersebut memberikannya kepada orang lain. Merasa kalah dari kejahatan, Red Keeper ingin menegakkan keadilan. Ketika Red Keeper ingin merundingkan tindakan balasan kepada para Dasters, wakilnya yaitu si Himura menyela untuk meminta pertanggungjawaban atas kelalaian Red Keeper dalam menjaga artefak suci. Berani-beraninya sang wakil meminta Akabane Sosei untuk mundur dari posisi Red Keeper saat ini dan biar Himura yang menggantikan posisinya saat ini. Di sisi lain, Suzukiri dalam hatinya juga mengatakan kalau dia mendapatkan lokasi artefak suci Red Keeper juga dari Himura sebelumnya. Namun, Himura sendiri tidak menyadari kejahatan Red yang sesungguhnya dan akhirnya berakhir dengan nasib yang buruk. Kekejaman Akabane Sosei membuat situasi menjadi sunyi. Dia membunuh wakilnya sendiri dan membuat wakil Komachi juga kehilangan nafsu makannya. Di sisi lain, Blue Keeper merasa ada yang aneh setelah melawan dia sebelumnya.
Di tempat lain, Sakurama melihat siaran ulang serangan artefak agung si Blue sebelumnya. Di sisi lain terlihat Blue Keeper bersama anak buahnya yang bernama Hekiro mendatangi tempat kejadian sebelumnya. Setelah itu, Blue Keeper membagi tugas dengan anak buahnya itu, di mana Hekiro diminta untuk mencari Dastars D lewat arah angin dari ledakan ultinya. Sementara itu, Blue akan mencari Dastars D yang bisa Jetty berada di benteng melayang. Ternyata, dia berhasil bertahan hidup berkat kecerdasan dan tekadnya yang kuat. Dia selamat dari situasi sulit sebelumnya dengan menggunakan dinamit yang diberikan oleh Suzukiri sebelumnya. Serangan langsung artefak suci yang dimiliki oleh Blue Keeper pasti akan membuatnya tidak bisa mengembalikan tubuhnya alias mati seperti si Dasters F. Sebelum terkena dampak ledakan dari artefak suci Blue Keeper, dia mungkin memilih untuk meledakkan dirinya sendiri dengan dinamit. Alhasil dia selamat karena efek ledakan dinamit masih bisa regenerasi tubuhnya. Saat berusaha menyelamatkan diri dari lokasi itu, dia ditemukan dan diselamatkan Sakurama yang kemudian dibawa ke sebuah goa. Meskipun Sakurama bertekad membantu, SCD malah marah-marah gak jelas. Di sini dia memiliki niat untuk membunuh Sakurama, namun gak Jetty karena lukanya kembali kumat membuat dia kesakitan. Sakurama memberikan kotak P3K kepada D, meskipun gak tahu apakah itu akan efektif atau tidak. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Sakurama benar-benar tulus membantu Dasters, bukan kepada para Ranger. Karena luka dia nggak sembuh dengan bermodalkan P3K. Alhasil di sini Sakurama meminta dia untuk menggunakan skill alami para Duster untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Pujian yang selalu dilontarkan Sakurama terhadap para Duster membuat DJT mulai luluh dan mulai percaya kalau Sakurama tulus membantunya, membuat dia malah pamer skill perubahan wujudnya. Ada momen juga si dia mengusir Sakurama, tetapi Sakurama menolak karena dia ingin belajar tentang Dusters, dan juga dia ingin mengajari dia tentang manusia. Meskipun dia menolak, dia akhirnya dibawa ke cerita masa kecil Sakurama. Keluarga Sakurama memiliki pemahaman agama yang agak menyimpang, seperti saat Sakurama mencoba menyelamatkan anak kucing dari serangan gagak. Tetapi ayahnya melarangnya untuk tidak mengganggu gagak yang kelaparan, sehingga anak kucing itu akhirnya dimakan oleh gagak. Apalagi di saat benteng melayang tiba ke kota mereka, keluarga Sakurama juga percaya bahwa benteng melayang adalah utusan Tuhan yang akan menghukum umat manusia yang tidak beriman. Meskipun orang tua Sakurama meyakini hal itu, hanya sang kakak yang bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Dia merasa kasihan pada adiknya yang masih percaya pada kata-kata orang tua mereka. Alhasil Sakurama tumbuh dengan keyakinan tentang keadilan yang menyimpang dan doktrin dari orang tua yang mempengaruhi kehidupannya. Di suatu waktu, ketika dewa turun ke bumi, para penganut berharap akan ada penyelamatan untuk mereka. Akan tetapi malah ini yang terjadi. Di sini sang dewa palsu mengatakan akan menyelamatkan Sakurama dan kakaknya. Sakurama yang tidak ingin kehilangan kakaknya, berhasil menyelamatkannya dari situasi tersebut karena tekad dia yang terinspirasi oleh Red Keeper. Balik ke masa sekarang. Setelah mengecoh beberapa pertanyaan, akhirnya dia keceplosan menyebutkan nama asli dia kepada Sakurama. Namun tak berlangsung lama, keduanya menyadari bahwa ada seseorang mendekati mereka, yang ternyata itu adalah Hakiru. Sakura datang untuk memberitahunya bahwa dia telah berhasil menangkap Dusters yang dicarinya. Di sini dia sangat terkejut karena Sakurama benar-benar membantunya. Namun, ketika Hakiru merasa dipermainkan oleh Sakurama, dia memperingatkannya untuk tidak salah langkah lagi. Setelah itu dia muncul, berpura-pura seolah-olah habis diikat oleh Sakurama, dan dengan cerdik mengatakan bahwa dia akan menghadapi mereka bertiga sekaligus, menyebabkan kebingungan Hakiru tentang siapa ketiga orang itu, padahal sebenarnya hanya ada 2 orang di sana. Alhasil dia langsung marah dan membalas serangan. Dia terpaksa mengaktifkan replika artefak suci yang dia bawa. Dan dia terkejut saat mengetahui bahwa replika tersebut juga mampu menghabisi para Dusters. Alhasil dia langsung ngibrit lari kencang ke dalam hutan. Di sini dia juga memikirkan cara untuk melawan si Hakiru.
Dan singkat cerita, dia berhasil merebut artefak suci Hakiru. Sayangnya, artefak tersebut mampu mengenali siapa yang memegangnya membuat Shide mengalami luka bakar. それがブルーさんからお借りし Kelihatannya Hakiru mampu mengaitkan kekuatan artefaknya dengan kekuatan ikatan dengan para anggota Blue Squadron lainnya. Namun, karena Hakiru terlalu banyak berbicara, dia mendapat kesempatan untuk kabur lagi. Sakurama muncul di dekatnya, dan sepertinya keduanya telah bersekongkol untuk mengalahkan Hakiru. Melihat ini, Hakiru curiga bahwa keduanya telah bertukar identitas, dan Sakurama memohon agar Hakiru menyerahkan replika artefak suci miliknya. Meskipun awalnya Hakiru berencana menyerang Sakurama, namun setelah Sakurama memberitahukan bahwa dia telah melaporkan kejadian tersebut ke markas, Hakiru mengurungkan niatnya karena takut akan hukuman berat jika ketahuan menyerang rekan sendiri. Dengan hati-hati, Hakiru menuruti permintaan Sakurama dan mencabut kunci replika artefak suci serta menjauh. Namun, Sakurama lebih cepat dan menghabisi Shide dengan menebas kepalanya. 特段での行動をお詫びします。 Terungkap bahwa mereka berdua saling bertukar identitas. うまくいきましたね。でもやっぱりいた。 Ketika Shide yang menyamar Sakurama diangkut menggunakan helikopter, Shin pun mundur tepat saat Shide dan Sakurama bertemu. Sakurama memotong tangannya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan Shide dan menjalankan rencana mereka. Di sini, dia juga mengajak Sakurama untuk bertanding. Antara dia yang menghancurkan Ranger Force dari dalam terlebih dahulu, atau Sakurama yang memperbaiki Ranger Force dengan caranya sendiri.